Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sosio Bakti. Para pembelajar dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Kelas 12, kita akan latihan soal menghadapi ujian sekolah. Ya, nah, kalian tentu ingat kalau ujian sekolah itu ya sesuai dengan kisi-kisi yang mungkin diberikan oleh guru-guru kalian, itu adalah materi-materi yang akan diulang, yang dibahas itu dari mulai kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, kita latihan. Semoga dengan latihan kita ini akan lebih memudahkan kita dalam menghadapi ujian sekolah nanti ya. Ya, apa yang akan kita bahas dalam kesempatan yang pertama ini? Mulai dari sosiologi sebagai ilmu ya, yang awal-awal di kelas 10, antara lain lingkupnya yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah sejarah perkembangan sosiologi, objek kajian sosiologi, fungsi dan manfaat sosiologi, dan hubungan sosial. Baik, para pembelajar, nah inilah soal-soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, kita mulai dari soal yang pertama yang berkaitan dengan sejarah perkembangan sosiologi ya. Baik, kita bacakan soalnya. Perubahan yang terjadi akibat revolusi ya benar-benar mencengkangkan. Struktur masyarakat yang sudah berlaku ratusan tahun rusak. Bangsawan dan kaum rohaniawan yang semula bergelimang harta dan kekuasaan disetarakan haknya dengan rakyat jelata. Raja yang semula berkuasa penuh kini harus memimpin berdasarkan undang-undang yang ditetapkan. Revolusi Prancis berhasil mengubah struktur masyarakat feodal ke masyarakat bebas. Gejolak abad revolusi itu mulai menggugah para ilmuwan pada pemikiran bahwa perubahan masyarakat harus dapat dianalisis. Perubahan sosial menjadi faktor utama lahirnya sosiologi modern. Alasan munculnya teori sosiologi tersebut pada masa tersebut adalah, ya, kita baca, A. Rusaknya struktur masyarakat akibat meletusnya revolusi Prancis. B. Revolusi Prancis berhasil mengubah struktur masyarakat feodal ke masyarakat bebas. C. Raja Prancis harus memimpin berdasarkan undang-undang. D. Perubahan sosial dalam masyarakat akibat revolusi Prancis harus dapat dianalisis. E. Tidak diterimanya tindakan penyetaraan golongan antara raja, bangsawan dengan rakyat jelata. Nah, apa jawabannya para pembelajar sekalian? Jadi ini yang ditanya ya, ini nih kita pokok persoalannya adalah menanyakan tentang alasan munculnya teori sosiologi modern. Ya. Nah, apa ini alasannya? Nah, kita sudah bacakan tadi dari option A sampai E ya. Mana yang menjadi alasan bahwa di sini kita melihat kemunculan dari teori sosiologi modern. Sebagaimana kita tahu, kalian belajar tentang beberapa teori-teori dalam sosiologi ya. Kita mengenal adanya teori yang pertama itu adalah teori klasik ya. Teori klasik itu sosiologi yang muncul pada tahun-tahun awal periode yang ditandai dengan aliran sosiologi dari tokoh-tokoh Auguste Comte ya, Max Weber. Nah, teori modern itu adalah teori pengembangan dari aliran dari sosiologi yang klasik ya. Nah, jadi meliputi sosiologi Amerika, sosiologi fungsionalisme ya, teori konflik Karl Marx yang terkenal itu ya, di mana di abad ke-20 itu perkembangan teori sosiologi ini lebih pesat, di mana perubahan sosial yang menerangkan sebagai kekuatan sosial dalam perkembangan teori sosiologi. Jadi perkembangan-perkembangan yang diakibatkan oleh adanya
perubahan-perubahan sosial nih setelah adanya revolusi Prancis ini, ya. Ini adalah hal-hal yang akan menjadi kekuatan sosial dalam perkembangan teori sosiologi. Jadi, apa yang melatar belakangi dari munculnya ini? Coba kalau kita lihat, apakah lahirnya teori-teori itu karena rusaknya struktur masyarakat akibat meletusnya revolusi Prancis? Teori ini tentu tidak akan langsung begitu saja. Ya, yang menjadi alasan ya, yang menjadi alasannya. Kemudian revolusi Prancis berhasil mengubah struktur masyarakat feodal ke masyarakat bebas. Kalau kita melihat dari kajian sejarah, ini adalah masalah-masalah yang akibat ya rusaknya struktur akibat meletusnya revolusi Prancis ya, ini adalah dampak dari revolusi Prancis itu sendiri. Kemudian revolusi Prancis berhasil mengubah struktur masyarakat feodal ke masyarakat bebas ya. Ini juga adalah kajian sejarah dari bagaimana revolusi Prancis. Raja Prancis harus memimpin berdasarkan undang-undang. Kemudian yang tidak diterimanya tindakan penyetaraan golongan antara raja dan bangsawan dengan rakyat jelata. Jadi apa yang kalau kita dibaca di sini, para ilmuwan dia gejolak revolusi Prancis itu mulai menggugah para ilmuwan pada pemikiran bahwa perubahan masyarakat harus dianalisis. Jadi inilah bagaimana perubahan sosial itu bisa dianalisis ya. Ini yang menjadi alasan lahirnya dari teori-teori sosiologi modern. Jadi ini jawabannya tentu opsinya adalah yang D ya. Bahwa perubahan sosial dalam masyarakat akibat revolusi Prancis harus dapat dianalisis. Jadi kalau kita bagaimana kita baca melihat perkembangan sejarah perkembangan sosiologi, tentunya kalian bisa mengurutkannya mulai dari lahirnya sosiologi ya yang kuno. Sejak masa kajian dari sosiologi kuno itu, sejarah zaman Yunani kuno dari kajian masyarakat yang sudah dibahas itu sejak abad di mana zaman kuno, zaman Yunani kuno ya, Plato misalnya ya menganggap bahwa maju mundurnya masyarakat itu tidak dapat dicegah. Kemudian berkembang menjadi ke abad pencerahan, abad Renaisan ya, itu masyarakat sudah mulai kemudian ada pemikiran ya tentang kehidupan masyarakat itu, di mana lahir tokoh-tokoh John Locke, J.J. Rousseau ya, yang di sini bagaimana mengorganisir hidup ya, bahwa humanisme dengan sistem pemerintahan situ atau kontrak sosial masyarakat ya. Ini artinya masyarakat itu sudah menjadi bagian yang menjadi kajian ya dalam sebuah masyarakat. Kemudian berkembang di abad ke-19 setelah sosiologi masa kuno, Yunani kuno berkembang abad ke-19, yaitu lahirnya ilmu pengetahuan saintifik ilmiah. Nah, ilmu pengetahuan yang bersifat empiris atau rasional itu bukan hanya dimiliki oleh ilmu eksak saja. Dulu sosiologi namanya fisika sosial ya. Nah, fisika sosial itu. Nah, ini lahirlah suatu pemikiran dari Auguste Comte dalam bukunya Cours de Filosofi Positif 1838 ya, mencetuskan sosiologi sebagai fisika sosial. Nah, dia ada 3 tahap ya, yang terkenal tuh 3 tahap hukum dari sosiologi, yaitu mulai tahap teologis, nah di mana segala sesuatu benda nih mempunyai jiwa yang berasal dari atas ya. Kemudian masa metafisis. Nah, ini adalah kekuatan-kekuatan abstrak yang mempengaruhi kejadian yang ada di dunia. Nah, tahap yang terakhir itu adalah positivisme, di mana segala sesuatu itu bisa dikaji, bisa diteliti, bersifat rasional, empiris ya, artinya itu bisa diteliti. Nah, ini mengawali daripada bagaimana satu kehidupan masyarakat itu bisa diteliti atau bisa dikaji. Nah, terus berkembang terus hingga
akhirnya melahirkan tokoh Herbert Spencer yang menuliskan buku pertama, yaitu Principle of Sociology ya. Jadi orang yang percaya pada teori-teori evolusi Darwin ini. Jadi menerapkan teori evolusi pada sosiologi. Nah, terus berkembang terus, berlanjut terus di Eropa Barat ya, perkembangan ilmu ini. Jadi sosiologi ini berkembang ke Eropa Barat yang akhirnya mempengaruhi perubahan-perubahan sosial ya. Jadi mereka ingin tahu bahwa masyarakat, bagaimana masyarakat itu berubah. Perubahan-perubahan itu harus dikaji ya di dalam kehidupan masyarakat, sampai akhirnya pada abad ke-20 perkembangannya itu ke Amerika ya, di mana perubahan-perubahan sosial itu menjadi dasar dari faktor utama kelahiran sosiologi modern ya. Nah, demikian para pembelajar. Akhirnya kita mengenal tokoh seperti Pitirim Sorokim ya, dengan metode sosiologinya. Kita mengenal tokoh-tokoh seperti Karl Marx dengan teori-teori konfliknya ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana perubahan sosial ini bisa dianalisis ya, sesuai dengan tadi perkembangan keilmuan, metode-metode penelitian dalam sosiologi. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang D. Ya, perubahan sosial dalam masyarakat akibat revolusi Prancis harus dapat dianalisis. Ini adalah yang menjadi dasar ya dari munculnya teori sosiologi modern. Ya, kita akan lanjut pada soal nomor 2. Lanjutannya ini objek-objek sosiologi ya. Perhatikan gambar berikut. Jadi ini para mahasiswa sedang berdiskusi. Ya. Bentuk perilaku atau tindakan tersebut adalah tindakan sosial. Ya. Tindakan yang memperhatikan keberadaan orang lain ya, itu disebut tindakan sosial. Nah, di sini bentuk perilaku atau tindakan tersebut adalah tindakan sosial. Tindakan sosial apa? Gitu ya. Jadi yang A, afeksi karena didasarkan keinginan untuk dipuji sebagai teman baik. B, rasional berorientasi nilai karena baik dan benar yang menilai masyarakat. C, tradisional yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. D, rasional instrumental karena mempertimbangkan manfaat berdiskusi. E, irasional yang tidak terdampak pada lingkungan sekitarnya. Nah, yang mana? Nah, kalau kita lihat tindakan sosial seperti tadi sudah disebutkan bahwa tindakan sosial itu adalah tindakan yang memperhatikan keberadaan orang lain. Ada tindakan rasional ya. Ada tindakan irasional. Yang rasional ada 2 ya. Yang rasional itu yaitu rasional berorientasi nilai dan rasional instrumental. Rasional itu artinya tindakan yang dilakukan masuk akal, ya, masuk akal. Nah, yang rasional instrumental ini adalah tindakan yang biasanya lebih memperhatikan proses, ya. Tujuannya mau seperti apa? Ya, itu diserahkan pada hal-hal yang di sana karena tujuannya itu abstrak ya. Yang penting dia sudah melakukannya dengan baik. Seperti ini tindakan-tindakan keagamaan, orang beribadah. Yang penting kan adalah kita sudah melakukan yang terbaik karena pahala itu yang Maha Kuasa tentunya yang akan memberikan, ya. Kemudian ada lagi tindakan rasional instrumental. Ini tindakan rasional yang masuk akal, instrumental ya. Jadi rasional berorientasi nilai ini juga disebut tindakan masuk akal. Kemudian rasional instrumental ini juga tindakannya masuk ke akal. Hanya kalau rasional instrumental itu tujuannya jelas ya, yaitu suatu tindakan yang memperhatikan kesesuaian antara cara
atau proses yang dilakukan dengan tujuannya, karena tujuannya jelas begitu, ya. Nah, terus yang lain lagi adalah tindakan irasional, tindakan yang tidak masuk akal, apa apeksi ya. Jadi ini tindakan yang berasal dari jiwa manusia ya. Nah, di sini. Jadi misalnya emosi, sedih, gembira itu termasuk tindakan tindakan berasal dari perasaan manusia, emosi, jiwa, cemburu dan lain-lain ya. Irasional yang berikut adalah di sini tradisional ya. Tradisional juga tindakan yang diturunkan oleh nenek moyang ya. Kita tidak tahu mengapa mereka melakukan itu kadang-kadang ya. Nah, irasional yang tidak terdampak pada lingkungan sekitarnya ini bukan ya. Jadi yang mana kalau kita lihat orang berdiskusi di sini, kita kembali kepada soalnya, para mahasiswa berdiskusi tentu punya tujuan. Dia belajar bersama untuk mencapai tujuan tertentu, bisa mengerjakan soal dengan baik. Nah, tentu ini adalah tindakan yang kita sebutkan tadi rasional instrumental ya. Jadi adalah tindakan yang memperhatikan antara cara yang dilakukan dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, karena kita lihat di sini rasional instrumental karena mempertimbangkan manfaat berdiskusi. Nah, di sini. Jadi ini tergolong kepada tindakan rasional instrumental. Maka ini jawabannya adalah yang D ya. Jadi kalau tradisional tindakan yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya bukan ya. Jadi contohnya apa yang kalau tindakan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya, misalnya bagaimana di satu masyarakat memiliki cara-cara tersendiri, misalnya dalam membangun rumah ya dan lain-lain. Nah, itu tindakan tradisional ya. Upacara-upacara pernikahan sesuai dengan adat istiadat, berpakaian adat istiadat ya, itu juga tindakan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lain. Jadi kita pahami ya kalau ini bukan tindakan dengan perasaan untuk dipuji, bukan, karena mereka berdiskusi untuk mendapatkan satu tujuan, belajar dengan baik, menghasilkan hasil yang baik dalam belajar. Jadi ini jawabannya yang D. Oke, bisa dipahami ya? Oke, berikutnya kita ke soal ketiga. Baik, kita ke soal ketiga berkaitan dengan fungsi dari sosiologi. Apa itu daripada di sini kita baca fungsi ya, fungsi dari sosiologinya ini. Fokus soalnya menginginkan ada hubungannya apa ya antara materi ini ya, melihat dari ilustrasi ini ya. Jadi kita lihat dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terstruktur ya, terstruktur. Maaf sebentar. Seorang mahasiswa berhasil mewawancarai 5 narasumber di lembaga permasyarakatan yang menjadi pelaku pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan berulang-ulang. Nah, setelah dianalisa, didapat kesimpulan bahwa rata-rata mereka di masa kecilnya mengalami broken home. Ilustrasi tersebut berhubungan dengan sosiologi yang memiliki fungsi. Nah, di sini apa? Apakah perencanaan sosial, penelitian sosial, teknisi, memecahkan masalah, atau pembangunan? Ya, jadi para pembelajar tentunya kita harus mengingat ini. Kalau dilihat ya, optionnya ini ada teknisi, ada perencanaan, ada penelitian ya. Memecahkan masalah, pembangunan ini ada yang berkaitan dengan peran sosiolog, ada yang berkaitan dengan fungsi sosiologi. Jadi kalau ini kita harus bedakan apakah pertanyaan ini mengacu kepada peran ya. Atau fungsi. Jadi karena di sini sudah jelas ini fungsi ya. Fungsi sosiologi itu sebagaimana diketahui, masih kita ingatkan kembali ya, pelajaran itu ada antara lain sosiologi punya fungsi untuk perencanaan sosial. Apa saja? Untuk memahami bagaimana perkembangan
dari masyarakat ya, perkembangan-perkembangan dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bisa untuk dijadikan sebagai bahan untuk bagaimana mengembangkan masyarakat. Nah, ini sebagai perencanaan sosial. Kemudian sosiologi juga memiliki fungsi untuk penelitian sosial. Jadi sebagaimana pelajar belajar dari sekarang ini sudah mulai belajar ya sejak kelas 10 tentang penelitian sosial. Jadi kalian semuanya sudah belajar tentu bagaimana metode-metode penelitian, memahami simbol-simbol ya, juga kode-kode ya sebagai objek penelitian. Nah, ini kita lihat ya memiliki juga kemampuan untuk mempertimbangkan fenomena dari gejala sosial, kecenderungan dari perubahan sosial ya. Terus hati-hati di dalam berpikir secara rasional ya. Nah, ini merupakan suatu fungsi dari penelitian. Penelitian memahami bagaimana caranya meneliti dengan metode-metode yang ada. Nah, begitu. Kemudian sosiologi juga punya fungsi untuk pembangunan ya, yang ini untuk pembangunan. Nah, apa saja mulai dari perencanaan, mengidentifikasi daripada apa yang dibutuhkan, kemudian melaksanakan, mengidentifikasi dari kekuatan-kekuatan masyarakat setelah dilakukannya pembangunan ya. Jadi mengidentifikasi kekuatannya seperti apa sehingga kita harus bisa melaksanakan pembangunan itu sendiri. Nah, kemudian melakukan tahap evaluasi analisis dari hasil pelaksanaan pembangunan yang dijalankan tadi, ya. Nah, akhirnya sosiologi juga memiliki satu fungsi yaitu untuk pemecahan masalah ya, pemecahan masalah ekonomi berkaitan dengan kemiskinan misalnya, pemecahan masalah psikologis berkaitan dengan apa, penyakit menular, kemudian pemecahan masalah psikologis untuk apa itu, yaitu untuk berkaitan psikologis itu berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan penyakit saraf ya, kemudian kebudayaan, tentang kejahatan, tentang perceraian ya, itu berkaitan dengan pemecahan masalah. Kalau penyakit biologis, penyakit menular kayak seperti sekarang ya dalam masa pandemi ya COVID-19. Nah, ini sosiologi bisa bagaimana caranya memecahkan masalah. Jadi misalnya bagaimana untuk memberikan pemecahan masalah di era-era sulit seperti sekarang ini, tokoh sosiolog tentu banyak berperan ya, berperan serta supaya apa yang diharapkan segera selesai, segera berakhir, tentunya masyarakat bisa akhirnya beraktivitas seperti biasa. Nah, sekarang kembali kepada soal, kalau kita lihat di sini, ini mahasiswa membawa daftar pertanyaan. Ya, ini tentunya ini menggunakan metode-metode penelitian. Akhirnya dia dapat suatu data, ini mendapatkan data ya, mendapatkan data tentang kasus yang ada. Nah, dan analisanya ya di sini akibat apa adanya satu pengalaman pahit di masa lalu ya, broken home yang dialami mereka. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat di sini maka fungsi sosiologi adalah untuk penelitian sosial ya, sebagai penelitian sosial. Kalau kita lihat dari ilustrasi yang diberikan ini. Jelas ya? Baik, kita ke soal berikut. Ya, ini soal berikut ini tentang identitas ya. Ini pembentukan identitas di dalam masyarakat. Ya, kita mulai baca soalnya para pelajar sekalian. Suatu kelompok masyarakat di suatu desa ya. Nah, kita lihat ini dari boleh kalian lihat dari pokok soalnya juga boleh ya.
Di sini apa nih? Terbentuknya status masyarakat dengan sebutan identitas kampung Inggris. Ya, yang penduduknya ahli berbahasa Inggris di masyarakat berkaitan dengan di sini ya, jadi pembentukan identitas kampung nih, identitas kelompok sebagai kampung Inggris. Siapa yang pernah ke kampung Inggris? Mungkin ada yang family kalian, kakak kalian pernah belajar ya ke kampung Inggris. Di mana itu kalau di Jawa Timur yang kalian tahu? Nah, ya di Pare ya, Kediri sana Jawa Timur. Nah, suatu kelompok masyarakat di suatu desa Jawa Timur berhasil mengembangkan talenta pemuda-pemudi remajanya yang kreatif dalam keahlian berbahasa Inggris dengan baik. Kemudian mereka berhasil menciptakan wilayah tempat belajar berbahasa Inggris. Nah, desa tersebut kini dikenal sebagai Kampung Inggris. Banyak remaja dari masyarakat luar daerah belajar bersama, ya, belajar berbahasa Inggris di sana. Dan masyarakat luar sangat antusias untuk menggali ilmu mereka. Nah, terbentuknya status masyarakat dengan sebutan identitas Kampung Inggris, ya, atau kampung yang penduduknya ahli berbahasa Inggris di masyarakat berkaitan dengan A. Ideologi kelompok desa, B. Status sosial yang istimewa, C. Kesenangan masyarakat, D. Kreativitas yang dikembangkan, E. Promosi media massa. Nah, apa ini? Kalau kita lihat dari konteksnya di sini masyarakat ini desa ini berhasil mengembangkan talenta, berarti ada kreativitas ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan identitas kelompok? Nah, tentu itu dulu yang harus dibahas ya. Jadi identitas kelompok itu adalah ya mulai dari identitas individu ya. Jadi identitas individu itu sendiri muncul akibat adanya hubungan ya antara dirinya dengan eh, jadi identitas kelompok ya, maksudnya identitas individu yang muncul akibat adanya hubungan dirinya dengan kelompok tertentu. Nah, dampaknya apa? Ya, dampaknya adalah muncul identitas kelompok yang tidak hanya menemukan kebutuhan pribadinya, tetapi juga untuk kebutuhan kelompok. Nah, ini kalau dilihat, ini faktor pendorong ya daripada adanya identitas kelompok. Faktor pendorong dari identitas kelompok itu adalah kreativitas ya. Seperti di sini. Lalu ideologi kelompok, status sosial, media massa ya, kesenangan gitu. Nah, konsekuensi dari ini adanya identitas kelompok karena tadi kita tahu muncul identitas kelompok yang tidak hanya menjadi memenuhi kebutuhan pribadi tapi juga kebutuhan kelompok, maka konsekuensinya ada kelompok yang merasa satu kelompok mencari ini kelompok saya, yang tidak ya itu kelompok Anda ya, kelompok. Jadi bisa in group, bisa out group. Kalau kita masuk di sini bagian ini kita in group ya. Di luar dari kelompok ini out group. Nah, itu konsekuensinya seperti itu dari adanya identitas kelompok tadi ya. Di identitas dari individu yang muncul akibat adanya hubungan dirinya dengan kelompok tertentu ya. Nah, jadi yang akhirnya di situ muncul identitas kelompok. Ini silakan. Jadi berkaitan dengan apa ini kalau dilihat? Apakah ideologi, status sosial, mana yang lebih condong merupakan di sini yang kaitan dengan munculnya kampung Inggris ini? Iya, tentunya di sini ya jelas ya kreativitas yang dikembangkan. Jadi identitas dari kelompok kampung Inggris, kampung Pare ini terwujud mereka membentuk identitas kampung Inggris di Pare-Pare ini adalah karena adanya nih kreativitas yang dikembangkan oleh para pemudi dan pemuda di sana ya, sehingga melekat di dalam masyarakat. Pare-Pare ini menjadi sebuah kampung, ciri identitasnya adalah kampung pemuda-pemudi masyarakat yang pandai berbahasa Inggris, sehingga terkenallah sebagai dengan julukan kampung Inggris. Iya, jelas ya. Oke, berikutnya. Iya, berikutnya kita akan melihat
Di sini kaitan masalah tentang hubungan sosial ya. Hubungan sosial, dinamika sosial ya. Nah, di sini kita lihat ini dulu pokok soalnya apa ini? Faktor yang berperan atas terjadinya hubungan sosial seperti ilustrasi di atas adalah ya. Jadi ini pokok soalnya menanyakan tentang hubungan sosial ya. Faktor-faktor penting yang berkaitan dengan hubungan sosial nih. Nah, kita baca ilustrasinya dulu ya. Nah, jadi kita temukan di sini berkaitan dengan ilustrasi. Soal ini diarahkan pada ilustrasi ya. Pada tahun 1652 dengan tujuan untuk menjajah ya sumber daya alam pada saat Belanda menjajah Afrika Selatan, Inggris juga memiliki keinginan yang sama untuk menjajah negara tersebut. Sehingga terjadilah Perang Boer pada tahun 1899 sampai 1902 antara Belanda dan Inggris. Setelah Inggris ya R. Nah, setelah Inggris menguasai Afrika Selatan, diskriminasi oleh Inggris terhadap suku asli ya Afrika Selatan pun muncul ya. Kemudian ini masih salah. Bentar ya, perbaiki. Baik. Penduduk Afrika Selatan lantas digolongkan menjadi 4 golongan besar, yaitu kulit putih atau keturunan Eropa, suku bangsa Bantu, suku asli di Afrika Selatan, orang Asia yang kebanyakan berasal dari Pakistan dan India, dan orang kulit berwarna atau berdarah campuran, di mana kelompok Melayu, Cape termasuk di dalamnya. Sontak pemisahan suku yang dilakukan di Afrika Selatan ini mendapat tanggapan dari dunia internasional. Bahkan Majelis Umum PBB mengutuk perbuatan tersebut. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan tersebut juga mendapat tanggapan yang serius dari rakyat Afrika Selatan. Ya, jadi faktor yang berperan terhadap terjadinya hubungan sosial seperti ilustrasi di atas adalah A. Keinginan Belanda menjajah Afrika Selatan. B. Perlakuan negatif dari bangsa Inggris terhadap penduduk asli Afrika Selatan. Ya. Kemudian Perang Boer antara Belanda dengan Inggris pada tahun 1899 sampai 1902. Dan D. Tanggapan negatif PBB atas perlakuan Inggris di Afrika Selatan. E. Kesepakatan bangsa-bangsa dunia menciptakan politik apartheid. Mana? Jadi kalau kita lihat ya, ini kalau ini pola hubungan sosial di dinamika sosial sendiri, kalau konsepnya itu adalah ya, dinamika sosial itu adalah perubahan yang terjadi akibat dari adanya interaksi dalam dua atau lebih individu ya dalam suatu masyarakat yang memiliki hubungan psikologis secara jelas ya dalam situasi yang dialami. Jadi kalau kita perhatikan dinamika ya berasal dari kata dinamis yang artinya sendiri bergerak. Kata kelompok ya, dinamika kelompok yang berarti kumpulan orang yang berkumpul dan berinteraksi. Nah, ini kalau kita lihat dari bagaimana dampak ya dari akibat yang ada di dalam hubungan sosial di sini ya, yang berperan penting terhadap hubungan sosial ya, terjadinya hubungan sosial di mana ini terjadi ketidaknyamanan pada masyarakat Afrika Selatan ini adalah bukan masalah perang Boernya, tetapi di sini bagaimana perlakuan dari Inggris terhadap bangsa di Afrika Selatan ya. Di sini diskriminasi oleh Inggris terhadap suku asli di Afrika Selatan. Jadi jawabannya yang mana itu? Iya, jawabannya adalah yang B, perlakuan negatif dari bangsa Inggris terhadap penduduk di Afrika Selatan. Jadi hubungannya ini ya, hubungan faktor penting yang menyebabkan bagaimana hubungan sosial yang terjadi pada bangsa-bangsa di Afrika Selatan ini adalah akibat dari
sikap diskriminasi Inggris terhadap suku bangsa di Afrika Selatan. Ya, sebagaimana juga kalian perlu ingat dan pelajari bahwa ada dimensi hubungan antar kelompok itu antara lain dimensi sejarah, ada dimensi sikap, ya, ada dimensi ya timbulnya prasangka atau prejudis ya. Kemudian ada dimensi institusi, bisa politik, bisa ekonomi, ada dimensi gerakan sosial ya. Masih ingat itu pelajaran kalian di kelas 10 tuh ya. Kemudian juga apa ciri-ciri dari dinamika sosial itu sendiri, itu mempunyai motif, kemudian adanya akibat interaksi ya, ini akibat interaksinya ternyata menyebabkan lahirnya politik apartheid ya. Kemudian adanya pembentukan struktur kelas atas, kelas menengah, kelas bawah ya, ada struktur horizontal, ada struktur vertikal yang kita kenal dalam sosiologi ya. Kemudian adanya peneguhan terhadap norma-norma dalam berpedoman atau bertingkah laku. Nah, di sini peneguhan norma-normanya adalah negatif ya, dengan diskriminasi. Norma-norma yang membedakan satu kelompok tertentu terhadap kelompok yang lain. Jadi jawabannya adalah tadi yang B. Nah, di sini para pembelajar kita akan gali kembali dari materi-materi ini untuk persiapan kalian ujian nanti. Masih banyak soal-soalnya ya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini. Sampai bertemu dalam pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya.